Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani wa akhwati a'adzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita lewat media yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Lewat salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita tidak bertemu muka, tapi kita dapat saling bermuajahah, saling berziarah atau saling berkunjung atau dengan yang lainnya. Dan pembahasan malam ini kita kembali ke pembahasan masalah usul as-salasah, yang dalam pertemuan yang lalu kita sudah masuki risalah yang kedua. Risalah yang kedua. Risalah yang pertama adalah tentang 4 kewajiban manusia supaya mereka tidak termasuk orang yang merugi. Kemudian pada risalah yang kedua dijelaskan tentang seorang muslim, ya, batas minimal seseorang muslim, dia harus mengetahui apa saja. Maka ini jadi hal yang penting. Pertama, jadi risalah yang pertama dalam usul salasah ini berbicara tentang kewajiban manusia supaya mereka menjadi orang yang merugi, ya. Maka orang yang nggak merugi itu dia harus melakukan 4 hal. Yang pertama berilmu, ya. Kemudian beramal saleh, kemudian berdakwah, dan yang keempat adalah bersabar atas gangguan di atas jalan yang benar. Nah, ini 4 hal ini. Kemudian yang pertama adalah ilmu. Tentang ilmu, maka dikatakan semula bahwa ilmu yang diharapkan itu yang dimaksud adalah ilmu yang fardhu ain, yang semua orang harus mengetahuinya. Tidak boleh tidak, dan tidak ada alasan seseorang untuk tidak mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam surat Al-Asr ini bahwa semua manusia berada dalam kerugian kecuali, ya, dia yang dikecualikan adalah 4 hal ini. Jadi ketika seseorang merasa rugi padahal dia sudah membaca surat Al-Asr, maka ini tidak ada alasan buat dia untuk menjadi orang yang rugi, ya. Maka tidak ada alasan sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi supaya manusia tidak mendapatkan kerugian. Nah, kemudian dalam risalah yang kedua, ya, dibahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, tentang seorang muslim yang wajib diketahui atau ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, ya. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi kita rezeki, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul untuk menjelaskan apa tujuan penciptaan kita, yaitu ibadah, dan menjelaskan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus diketahui itu. Jadi seorang muslim kalau dia mau muslim, maka dia harus tahu siapa Rabbnya, siapa Tuhannya, ya, dan siapa nabinya. Ini implementasi dari makna syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedua dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Allah tidak ridha, tidak suka jika dia disekutukan dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepadanya. Baik disekutukan dengan para malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, maupun para nabi yang diutus, ya. Maka tidak ada Allah Subhanahu wa taala tidak ridha sama sekali
ketika dia diduakan dalam beribadah, baik diduakan dengan malaikat, dengan rasul, apalagi dengan sesuatu yang kedudukannya lebih rendah daripada malaikat dan kedudukannya lebih rendah daripada rasul. Nah, ini ikhwan yang adrillah wa iyakum, yang kedua, ya kan? Masalah yang kedua yang harus diketahui oleh seorang muslim. Jadi kalau muslim, antum harus tahu bahwa Allah itu tidak suka diduakan dalam beribadah. Ya, tidak suka diduakan dalam hal beribadah. Kemudian yang ketiga, ya, dalam risalah yang kedua yaitu bahwa adanya yang kedua itu adalah yang ketiga adalah masalah al-wala dan al-bara. Ya. Menjadikan cinta kita berlandaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan pernah kau dapati sekelompok manusia, kaum yang apa? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tapi yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Tapi dia bermesra-mesraan dengan orang-orang atau kaum yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di sini adalah kaum kafir, orang yang non muslim. Itu tapi tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada mereka, ya. Yang terlarang adalah kita bermesra-mesraan, menaruhkan cinta kita kepada mereka, ya. Seperti kasus yang terakhir ini nih, ya. Ada seorang penyanyi mati dan beragama kafir, tapi karena jahilnya kaum muslimin saat ini, ya, mereka mengucapkan bela sungkawa yang besar, bahkan mendoakan tarahim, mendoakan kerahmat dan kasih sayang bagi yang mati, dengan mengatakan rest in peace, ya, semoga istirahat dengan tenang. Bagaimana mungkin istirahat tenang orang kafir di kubur? Orang kafir di kubur nggak akan bisa tenang, dia akan mendapati azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita doakan kebaikan? Ini terlarang, ikhwani adrillah wa iyakum. Tapi karena jahil, maka kita katakan bahwa ini darurat tauhid saat ini. Karena orang saat ini tidak bisa membedakan kepada siapa dia menaruhkan cintanya dan kepada siapa dia menimbulkan kebenciannya. Ya, maka ikhwani adrillah wa iyakum, seorang muslim ini minimal gitu ya. Apalagi sampai tawalli membela orang kafir untuk memerangi orang-orang muslim. Lah ini bisa menjadi pembatal syahadat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya, yang sempat ribut kemarin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatawallahum fa innahu minhum." Siapa yang berpaling kepada mereka, fa innahu minhum, maka mereka menjadi bagian dari yang berpaling itu menjadi bagian dari mereka. Nah, ikhwan yang Allah wa iyyakum, demikian agama kita. 3 prinsip dasar ini, ya, atau 3 hal yang minimal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Maka setiap muslim tidak boleh tidak tahu tentang 3 hal ini. Ya, ini risalah yang kedua, ikhwan yang adrillah wa iyyakum. Ini risalah yang kedua, bahwa tidak boleh seorang muslim itu tidak tahu tentang 3 hal ini. Seorang muslim itu wajib tahu tentang 3 hal ini. Dan kalau dia nggak tahu, dia tidak dikasih alasan. Karena ini prinsip dasar beragama kita. Ya. Bahwa Allah sebagai Rabb, Nabi sebagai penuntun jalan menuju Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika dia diduakan dengan apapun juga. Allah tidak ridha jika dia diduakan dengan apapun juga. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita tidak boleh bermesraan, meletakkan cinta kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, yang menghinakan Allah dan Rasul. Kemarin kita sudah ambil kias yang sangat mudah, ya. Kalau kita lihat, kenapa kita harus membenci orang-orang yang membenci Allah? Ya, sederhananya bagaimana perasaan antum ketika anak gadis antum dituduh berzina? Ya, padahal anak gadis antum itu orang yang baik-baik, jarang keluar. Tapi ketika dituduh berzina, tentu kita marah. Ya, dan tidak mungkin kita bisa duduk bareng-bareng orang yang memfitnah atau menuduh
keluarga kita sebagai pezina. Ya kan? Seperti itu ikhwani a'adzakallahu wa iyyakum. Jadi nggak mungkin kita bisa duduk sama-sama dengan mereka. Nah, kalau seandainya anak kita saja yang dituduh berzina, kita marah. Ya. Bagaimana mungkin kita tidak marah ketika Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita, yang ibadah kita tujukan kepadanya, yang setiap saat kita sungkurkan kepala kita, bagian yang termulia dari badan kita, ke tanah untuk mengagungkan zat ini, lalu diduakan dia, dituduh berzina, diserupakan dengan hewan, diserupakan dengan batu, diserupakan dengan keris dan benda-benda hina lainnya. Tentu kita layak lebih marah dalam hal ini. Ya, tentu layak kita marah dalam hal ini. Anak kita saja kalau dituduh keburukan, padahal anak kita tidak melakukan keburukan, maka kita marah. Bagaimana mungkin sudah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan alam semesta, diserupakan dengan kera, dengan sapi, dengan batu, dengan benda berkarat. Tentu kita sangat marah lagi, apalagi kalau Rabb kita dituduh menghamili seorang gadis. Ini lebih kita murka lagi. Nah, ini logika yang sederhana. Kenapa kita harus bara'ah atau membenci kepada mereka? Ya. Nah, ini ikhwan yang a'adzakallahu wa iyyakum. Jadi inilah risalah yang kedua. Nah, malam ini kita masuki risalah yang ketiga. Ikhwan yang a'adzakallahu wa iyyakum. Kita masuki risalah yang ketiga. Risalah yang ketiga, ya. Qaulu diawali dengan i'lam arsyadakallah. Ya. I'lam arsyadakallah. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu senantiasa li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Ketahuilah, semoga Allah senantiasa membimbingmu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ka'annahu bidayatur risalatu tsalitsah. Nah, ini seakan-akan beliau ingin mengulangi, ya, mengawali risalah yang ketiga itu dengan doa. Ya. Kenapa? Karena risalah yang pertama tentang 4 hal yang termasuk dalam surat Al-Asr. Risalah kedua tentang masalah 3 yang sudah kita jelaskan barusan, ya. Mudah lagi. Yang ketiga hadhihi, yang ketiga nih. Risalah yang ketiga. Risalah hadhihi ini yang ketiga. Wa satati risalah rabi'ah. Nanti akan datang lagi risalah yang keempat. Ada risalah ketiga, ada risalah keempat. Jadi 1 2 3 4 risalah dalam risalah usul salasah ini, ya. Wahia salasatul usul, yang keempat tentang salah satu usul. Jadi intinya salah satu usul itu ada di risalah yang keempat. Nah, ucapan Syekh Muhammad yang mengatakan i'lam, ya, taqaddamal kalam ala lafdhiha. Maksudnya apa? Supaya kita menaruh perhatian bahwa kalimat berikutnya adalah sesuatu yang sangat muhim, sangat penting sekali untuk kita ketahui. Maka Syekh mengatakan i'lam, ketahuilah. Wah, ini menunjukkan betapa pentingnya sesuatu yang akan dibahas setelah kalimat ini. Ya. Kemudian arsyadakallah, maksudnya apa? Hada du'aun minasy-syekh rahimahullahu taala likulli man yaqra'a hadhihi risalah muttafahuman laha yatlubul ilma yatlubul amal biha bi ayyarsyadahullah. Ini doa. Ya, doa dari siapa? Dari muallif, penulis risalah ini. Buat siapa? Likulli man yaqra' hadhihi risalah. Ya. Sebagai doa kepada siapa saja yang membaca risalah ini. Siapa saja yang membaca risalah ini. Maka didoakan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Mutafahiman laha, supaya yang membaca itu menjadi paham. Ya. Mutafiham laham, supaya paham. Dikata arsyadakallah, setelah paham, ya, mutafahiman laha yatlubul amal biha, kemudian setelah paham berusaha untuk mengamalkannya, ya, berusaha untuk mengamalkannya bi ayyarsyadahullah, tentu atas irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang maksud dengan irsyad? Irsyad
Syekh Fauzan berkata, huwal hidayah ila shawab wa taufiqi lil ilmi nafi wal amal salih. Hidayah, ya. Hidayah adalah irsyad. Irsyad adalah, ya, irsyad adalah bimbingan, hidayah, petunjuk agar seseorang melakukan amal kebaikan supaya orang mendapatkan pahala, ya, wa taufiqi lil ilmi nafi, dan taufik menuju ilmu yang bermanfaat, wal amalus salih, dan amal yang saleh. Jadi ikhwan yang adalah wa yakum, ini masalah hidayah. Hidayah itu ada dua kan? Ada hidayah ilmu, ada hidayah taufik. Hidayah ilmu itu adalah adanya ilmu, penyampaian. Nah, ini kita membacakan risalah usul salasah, ini hidayah ilmu, memberikan hidayah ilmu. Adapun hidayah taufik adalah bimbingan Allah untuk mengamalkan ilmu. Jadi yang hadir diharapkan mendapatkan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, kemudian dengan ilmu yang manfaat itu dia bisa beramal saleh. Jadi kias yang mudah dipahami tentang hidayah adalah jika antum ingin melakukan satu perjalanan, antum bertanya sama seseorang, kemana arah jalan menuju masjid? Arah jalan menuju masjid. Lalu orang ini menunjukkan arah bahwa, oh kalau mau menuju masjid, antum tinggal lurus jalan di situ. Nanti begitu antum ketemu pertigaan, antum belok ke kanan. Nah, belok ke kanan, maka sekitar 200 meter dari situ antum bertemu dengan masjid. Nah, yang orang sampaikan ini adalah namanya hidayah ilmu. Hidayah ilmu. Jadi hidayah ilmu. Syekh Muhammad juga mengatakan itu. Ini adalah jalan Islam itu adalah hendaklah seorang manusia memahami bahwa Allah, dia harus tahu bahwa Allah yang menciptakan dia, memberikan dia rizki. Nah, ini hidayah ilmu nih. Kemudian Allah mengutus Nabi kepada kita untuk menunjuki jalan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Ini namanya hidayah ilmu. Adapun hidayah taufik, ketika antum sudah tahu jalan menuju masjid, ya, ketika sampai di persimpangan jalan antara kanan dan kiri, maka kecondongan antum mengikuti ilmu yang sudah antum ketahui, itu namanya hidayah taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika antum sampai persimpangan lalu antum mengambil ke arah sebelah kiri, maka ini tidak ada hidayah taufik namanya, tidak ada kecenderungan. Ya. Maka siapa yang mendapatkan kecenderungan? Ini orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian dia beramal saleh. Itu namanya dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ikhwan yang adalah wa iyyakum, orang yang mendapatkan hidayah taufik. Nah, Syekh mendoakan kita, ya. Bagi siapa saja yang membaca risalah ini maka didoakan, ya. Didoakan agar bisa paham tentang apa yang disampaikan atau yang diinginkan dari risalah beliau ini. Kemudian bagi yang sudah paham, dia mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya. Ya. Maka arsyadakallah li ta'ati hadza du'aun azim. Ini doa yang agung. Fa innal muslima idza arsyadahu Allah li ta'atihi faqad sa'ada fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena seseorang jika dia mendapatkan hidayah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, maka ini doa yang sangat agung. Ya, wa ta'ah ya imtithalu ma amarallahu bihi. Taat itu maksudnya adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wajtinabu manahallahu anhu, dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Hadhihi ya ta'ah. Itu namanya ketaatan. Ya, antati Allah fi awamirihi fataf'alaha, ya, wa fi nawahihi fatajtanibaha imtisalun li amrillahi ta'ala. Ya, maksudnya adalah ketaatan adalah ketika antum menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ikhwani a'adzubillah wa iyyakum, setelah mendoakan, ya, kemudian Syekh Muhammad memulai risalah yang ketiga ini. Risalah ini diawalkan beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah semoga Allah senantiasa merahmati memberimu hidayah
agar selalu taat kepadanya. Ya. Maka risalah dia diawali annal hanafiyah millata Ibrahim. Ya. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amarallahu jami'in nas wa khalaqaha laha. Wa ma'na ya'buduna yuwahhidun. Ini ikhwan yang a'adzabillahu wa iyyakum. Nah, ikhwan yang a'adzabillahu wa iyyakum, kita lihat sekarang bagaimana ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Kita lanjutkan, kita lihat dari keterangan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syekh Muhammad mengatakan annal hanafiyah millata Ibrahim. Sesungguhnya agama Ibrahim itu hanafiyah. Hanafiyah itu adalah agama Ibrahim. An ta'budallah mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amarallahu jami'in nas. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke seluruh manusia wa khalaqahum laha, dan menciptakan manusia dengan tujuan ini, ya. Wa ma'na ya'buduna yuwahhidun, dan makna beribadah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan yang ada di kita lihat penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam masalah ini. Pertama tentang i'lam, ketahuilah ikhwani yang ada di wa iyyakum. Ya. Nah, ikhwan yang adrillah wa iyyakum, kita lihat ya tadi ini. Nah, ya ikhwan yang adrillah wa iyyakum, kita lihat innal hanafiyah millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanafiyah adalah millahnya Ibrahim. Ya, ai alladhi yajibu an ta'allumuhu wa an ta'rifahu annal hanafiyah millata Ibrahim. Ini harus diketahui bahwa annal hanafiyah, bahwa agama Ibrahim itu agama hanif. Hanif. Ya, hanif itu adalah millahnya Ibrahim. Dan millahnya Ibrahim adalah hanif. Apa yang maksud dengan hanif? Hanif secara bahasa al-lughah al-mail. Nyimpang. Ya. Lurus. Ya. Ini unik bahasa Arab. Hanif itu kadang diartikan lurus, ada kala juga diartikan menyimpang. Menyimpang maksudnya bertolak belakang. Ya. Maka fa ma'na al-hanif hiya millata amailah 'an asy-syirki ila tauhid. Jadi yang dimaksud dengan hanif adalah bertolak belakang dari kesyirikan. Ya. Dan menuju tauhid, menyimpang dari syirikan dan kepada tauhid. Ya. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya yang namanya agama Ibrahim, ciri khas dari agama Ibrahim, dinamakan itu millahnya Ibrahim adalah agama tauhid yang menjauhi kesyirikan. Ya. Ya. Jadi makna dari hanif itu adalah annahu mu'ridun anisyirk. Ya, bertentangan, berlawanan dengan kesyirikan. Itu Nabiullah Ibrahim. Ini khasnya agama Ibrahim. Jadi kalau dikatakan semua agama itu sama, salah. Tidak semua agama. Semua agama tidak sama. Yang beda Islam itu yang beda. Islam itu tidak sama dengan agama yang lain. Kalau ditanya apa perbedaan Islam dengan yang lainnya? Agama Islam, agama yang hanif, bersih, selamat dari segala macam kesyirikan. Itu namanya millah Ibrahim. Ya. Jadi karena ini menjadi ciri khas dari agama. Ya. Jadi lurus. Sebagaimana ini dalilnya banyak sekali ya. Salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepadamu. Ya, kami wahyukan kepadamu. Ya. Anittabi' millata Ibrahim. Aku wahyukan kepadamu, hai Muhammad. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kata-kata khitabnya auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu. Kepadamu di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih perintahnya diwahyukan apa? Anittabi' millata Ibrahim. Hendaklah kau mengikuti millahnya Ibrahim. Jadi agama Islam itu mengikuti agama Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-67, Allah berfirman. Ya, apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Maka Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim itu bukan orang Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan juga orang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tapi beliau adalah orang yang hanif dan musliman dan berserah diri. Ya. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu sifati oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya hanif, muslim, berserah diri. Dia bukan Yahudi dan bukan Nasara. Ya. Dan dia wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan bagian orang-orang yang musyrik. Dia bukan agama musyrik. Dan ini harus dipahami. Jadi Islam itu adalah millahnya Ibrahim. Apa ciri khas dari millah Ibrahim? Anti kesyirikan. Lawan dari kesyirikan. Agama tauhid. Satu-satunya agama tauhid. Antum cari di seluruh dunia tidak ada millah yang tauhid. Semua mengandung kesyirikan. Ya. Semua mengandung kesyirikan. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad setelah itu beliau mengatakan anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. Yaitu Hanif Ibrahim adalah kau beribadah kepada Allah saja mukhlishan, dengan penuh keikhlasan. Maksudnya tidak menyimpang dengan apapun juga. Ya, tidak menyimpang dengan apapun juga. Tidak menyimpang, tidak mukhlishan lahuddin, penuh keikhlasan. Ya. Kemudian lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani adillah wa yakum, ini sebagai penjelasannya. Tadi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Semua aku wahyukan kepada Muhammad agar kamu mengikuti millahnya Ibrahim. Ya. Nah, lihatlah kata Syekh Fauzan, millah allati umira nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bittiba'iha. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mengikuti millah Ibrahim. Lalu harus kita tahu millah Ibrahim itu apa? Ya. Wa umirna bittiba'ihi. Lalu kenapa kita suruh ikut sama dia? Ya, maka kita harus tahu kalau kita disuruh ngikutin sesuatu, maka kita harus tahu sesuatu itu apa, supaya kita jangan menyimpang, jangan melenceng, ya, jangan sampai tersasar, jangan sampai sesat. Maka yajibu alaina an ta'rifuha, ya, maka wajib bagi kita untuk memahami, ya, untuk mengetahui wajib bagi kita untuk memahami agama ini, memahami apa itu millah Ibrahim. Ya. Li'anna al-muslima yajibu alaihi an ya'rifa ma aujaballahu alaihi min ajli ayyam tatil. Karena seorang muslim itu kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka dia wajib mengetahui perintah itu apa. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Maka seorang muslim wajib mengetahui apa yang dimaksud dengan asyam, apa yang dimaksud dengan puasa. Kenapa? Kalau untuk apa? Untuk diamalkan.
Sekarang bagaimana mungkin kita mengikuti perintah Allah kalau kita nggak tahu perintah itu apa? Kita nggak tahu itu tujuan perintah itu apa? Maksudnya yang diperintah itu apa? Nah, kita suruh ngikut milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu apa? Maka kita wajib tahu apa itu milah Ibrahim. Dan ini adalah usulnya, Pak. Ini usulnya. Jadi nggak boleh orang Islam itu nggak ngerti apa itu milah Ibrahim. Gitu ya. Nggak boleh nggak ngerti. Dia harus tahu apa itu milah Ibrahim. Dia harus mengerti. Ya. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, dikatakan wa min ajli alla yakhillu bihi. Jangan sampai kita menyimpang. Jangan kita anggap ini milah Ibrahim, ini agama Islam, taunya ini agama orang musyrikin jahiliyah. Ini yang kita nggak boleh. Maka kita harus tahu milah Ibrahim itu apa. Ya. La yakful intisab biduni ma'rifah. Tidak boleh hanya sekedar ngaku-ngaku tanpa ada ngerti. Ini perlu dipahami ini. Ya. Tidak boleh seseorang itu hanya sekedar intisab, mengaku, menasabkan diri, ya, tapi nggak ngerti, gitu loh, ya. Dia hanya menisbatkan diri, tapi dia nggak ngerti, dia nggak paham, ya, apa tujuan dia diciptakan, apa dia perintah itu untuk apa maksudnya, nggak boleh, ya, karena nggak cukup cuma sekedar ngaku, ya. Contoh ini apa namanya? Antum mengaku bahwa saya ini, ana ini apa namanya? Ana ini karyawan PLN. Ya. Tapi PLN sendiri antum nggak ngerti PLN itu apa sih? Lalu antum ngaku-ngaku buat apa? Ya. 1000 kali antum mengaku saya ini karyawan PLN, tapi ketika ditanya PLN itu apa? Pokoknya PLN. Wah, gimana mungkin? Seorang yang ingin diakui atau seorang yang karyawan dari PLN itu sumpah, dia harus tahu PLN itu apa, ya kan? Ini logika yang sederhana yang mesti dipahami oleh setiap Muslim. Siapa saja harus memahami ini. Ya, bagaimana mungkin ini ada perintah Allah yang agung, yang utama, tapi manusia lalai dalam hal ini, waliyatan billah. Ya, intisabu tidak cukup. Ya, la yakfi yantasibul Islam. Enggak cukup ngaku-ngaku Islam saja. Wa ahkamul Islam, ya. Dan hukum-hukum Islam la yakfi yantasibul Islam. Tidak cukup hanya sekedar ngaku Islam. Wa huwa la ya'rifu, tapi dia enggak ngerti. Wa la ya'rifu ma hiya nawaqidul Islam, dan enggak tahu apa hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Aneh orang enggak tahu, tapi ngaku sebagai seorang Muslim, ya. Wa ma hiya syara'il Islam, bahkan nggak tahu apa itu syariat Islam, kan lucu. Ya. Nggak ngerti syariat Islam itu apa. Wa ahkamul Islam, nggak tahu juga tentang hukum-hukum Islam itu apa. Yang utama itu apa, nggak ngerti, tapi ngaku Islam. Ini hal yang apa namanya? Ajaib, ya. Sesuatu yang aneh gitu ya. Sesuatu yang aneh bagi kita ketika seseorang mengaku dirinya Muslim, ya. Tapi dia nggak tahu Islam itu apa, dia nggak tahu hukum-hukum Islam, ya, dia nggak tahu apa namanya, dia nggak tahu yang utama dari Islam itu apa. Minimal seseorang itu dinamakan Muslim itu bagaimana? Nggak ngerti, kan lucu, kan lucu, ya. Wah, saya ini Muslim, sejak kapan aku Muslim? Karena bapak dan ibu saya dulu Muslim. Ya, antum nggak boleh mengaku Muslim kalau antum nggak ngerti Islam itu apa. Ya, antum harus mengerti apa sih intisari dari Islam itu. Ya. Wa idza sa'alta anha taqulu la adri. Ya. Yang sampai kalau seandainya antum ditanya tentang Islam, yang prinsip, yang pokok saja, lalu antum jawab la adri, saya nggak tahu. Ya, mungkin. Kalau ada orang kafir datang kepada antum, Islam itu apa? Kenapa Anda milih Islam? Ya. Apa jawaban kita? Coba saja sekali-kali kita berkaca. Seakan-akan ada orang yang tiba-tiba datang bertanya kepada kita. Mas, apa agamanya? Islam. Islam itu apa sih, Mas? Ya Islam. Ya Islam itu apa? Agama. Maksudnya apa agama Islam? Kenapa antum pilih Islam dibandingkan dengan yang lain? Ya. Kan lucu kalau antum mengaku Islam tapi nggak tahu kenapa antum milih Islam dibanding dengan agama-agama yang lain.
Lalu dengan entengnya tuh, iya sih sebenarnya semua agama itu sama, tapi karena kebetulan bapak saya muslim, ibu saya muslim, maka saya jadilah muslim. Apa seperti itu beragama? Ya. Apa seperti itu beragama gitu? Ya. Maka ikhwani adzalillah wa iyyakum. Maka hadza la yajuz. Ini enggak boleh terjadi. Seorang muslim ketika ditanya agama, dia enggak tahu agamanya. Maka yajibu an ta'rifaha jayyidan min ajli an tasira 'alaiha ala basiratin wa alla takhillu fi syai'in minha. Maka tidak wajib kita untuk mengetahuinya, mengetahui agama kita dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Karena agama itu bukan, kita nggak butuh pengakuan manusia. Yang kita butuhkan adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma sekedar ngaku-ngaku. Lalu kita anggap cukup ketika KTP kita lihat agama, lalu tulisannya Islam, lalu kita ngerasa, cukup. Nggak bisa begitu ya. Yang bertanya itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk apa kamu diciptakan? Ya. Apakah kamu sudah mendengar agama Islam? Tidak ada yang mengajarkan saya. Apakah kamu sudah hafal surat Al-Asr? Saya hafal surat Al-Asr, tapi saya nggak tahu bagaimana mungkin antum terlalaikan dari hal-hal yang sangat azim. Ya. Sesuatu yang sangat agung tapi terlalai dari kita. Kita nggak ngerti sampai nggak tahu agama kita itu apa. Ini kebangetan. Ya. Maka lucu kan kalau ada orang yang lalu bicara tentang hukum Islam yang besar-besar. Tapi dia nggak tahu batasan minimal menjadi muslim. Ajib. Dia semangat belajar tentang bagaimana negara Islam. Semangat belajar tentang apa itu riba. Semangat belajar bagaimana cara menghidupkan ekonomi Islam. Tapi permasalahan yang sangat sederhana tentang apa batasan seseorang menjadi muslim. Apa batasan seseorang menjadi kafir. Dia nggak tahu. Ya. Buat apa Islam? Ya. Untuk apa Islam kalau begitu? Maka dijelaskan sini, anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu Hanafiyah, ya, yaitu beribadah kepada Allah wahdah satu-satu. Ya. Beribadah kepada Allah satu-satunya mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan hadihi millata Ibrahim, ya. Inilah millah Ibrahim. Hei. Ya. Inilah millah Ibrahim, ikhwah. Inilah milah Ibrahim. Inilah agama Ibrahim. Apa itu? An ta'budallah wahdah mukhlishan lahu. Beribadah kepada Allah saja yang satu. Dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, yang namanya Islam, ibadahnya sama Allah. Islam itu ibadahnya kepada Allah, bukan pada yang lain. Lucu kan? Kalau antum mengatakan saya Muslim, tapi menyembah kubur. Ajib. Ya, ini tapi ajib. Ajaib. Antum Muslim, antum mengaku billah Ibrahim, tapi minta dan menyembah kubur. Waliyadzubillah. Bagaimana mungkin mau diakui sebagai Muslim? Padahal agama Islam, Islam itu agama Hanifiyah. Hanifiyah itu agama millahnya Ibrahim. Millahnya Ibrahim itu apa ciri khasnya? An ta'budallah wahdah wa la tusyrik mukhlishan lahuddin. Beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini tajma'u bainal amrayn, terkumpul dua hal, dua masalah, ya. Al-ibadah wal ikhlas, terkumpul antara ibadah dan ikhlas. Maka dikatakan oleh Syekh Fauzan, faman 'abadallah wa lam yahlasu lahuddin, siapa saja yang beribadah kepada Allah tapi tidak mengikhlaskan agama untuk Allah, lam takun ibadatahu syai'an, tidak dianggap ibadahnya. Ibadahnya tidak dianggap sama sekali. Ya. Maka kata Syekh Fauzan, faman 'abadallah, siapa saja yang beribadah kepada Allah, wa shama wa hajja, puasa lalu haji, wa shalla lalu salat,
wa atamara, lalu dia umrah, wa tasaddaq, wa zakat, wa fi'la katsiran min at-ta'ah. Dia melakukan sedekah, zakat, mengajarkan melakukan amalan ketaatan lainnya. Lakinnahu lam yahlasu billahi fil ibadah. Bidzalik imma li'annahu fa'ala dzalika riya'an nas aw sum'atan aw annahu khalata 'amalahu bi syai'in min asy-syirki ya du'a ghairillah wal istighatsah bi ghairillah wa dhafi li ghairillah fa inna hadza lam yakun mukhlishan fi ibadah. Maka ikhtiarnya adalah seorang yang sudah sholat, puasa, zakat, haji dan melakukan ketaatan yang lain, tapi dia melakukan itu, melakukan hajinya, ya, riyaan au sum'atan, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia, atau annahu khalatu amalahu bi syai'in min asy-syirk, atau dia campurkan ibadahnya itu dengan kesyirikan besar. Seperti apa? Seperti berdoa kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah. Maka fa inna hadza lam yakun mukhlishan fi ibadati. Maka dia tidak dikatakan tidak mengikhlaskan ibadah. Tidak ada keikhlasan dalam ibadah. Bal huwa musyrikun. Maka ini dinamakan musyrik. Wa laisa ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berarti dia sudah tidak ada di atas millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak ada. Orang kalau ibadah bercampur dengan riya, dengan sum'ah, maka tidak dihitung ibadah. Apalagi itu syirik asgar, ya. Itu syirik asgar. Seseorang yang melakukan syirik asgar, maka ibadahnya nggak dihitung. Apalagi dia mencampurkan ibadahnya dengan dengan kesyirikan besar. Ya. Maka dikatakan kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, katsirun, banyak sekali orang mimman yantasibu ilal islamul yaum, orang yang mengaku dirinya muslim pada saat ini, yaqauna fi syirkil akbar min du'ai ghairillah. Dari mereka mengaku dirinya Islam, tapi mereka tetap melakukan syirik besar. Seperti meminta kepada selain Allah. Doa kepada selain Allah. Wa ibadatul kuburi wa adrihah, beribadah kepada kubur dan adrihah, petilasan-petilasan. Ya. Wa dhabhi laha wan nadhar laha, menyembelih untuk penghuni kubur, bernazar untuk penghuni kubur. Ya. Wa tawafu biha, atau ada yang tawaf di kuburan. Ya. Wa tabarruk biha, dan mencari keberkahan dengan kuburan itu. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, wal istighasatu bil amwati wa ghairi dzalik, atau beristighosah lewat orang yang sudah mati atau orang selainnya, maka dikatakan oleh Syekh Fauzan, wa hum yaqulun, tapi mereka berkata innahum muslimun. Ada orang-orang yang tetap mengatakan dia ini muslim. Maka kita katakan orang yang berkata seperti ini, orang yang menganggap siapa saja yang berdoa pada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, lalu dia katakan innahum muslimun. Oh, mereka itu orang-orang muslim. Maka apa kata Syekh Fauzan? Haula'i lam ya'rifu millata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berarti dia enggak ngerti agamanya Ibrahim alaihi salatu. Jadi kalau antum melihat ada orang menyembah kubur, lalu ada orang bilang dia muslim, maka yang bilang dia muslim itu berarti dia tidak mengerti agamanya Ibrahim. Ya. Allati 'alaiha nabiyuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di atas itulah agamanya nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lam ya'rifuha, mereka enggak ngerti itu, berarti itu. Ada kok orang ketika kita katakan penyembah kubur itu musyrik, kafir, mereka bilang wah ini agama takfiri, ini ajaran takfiri. Bukan ajaran takfiri, ikhwah. Ya. Maka Syekh Fauzan ketika ditanya orang mengatakan Syekh Muhammad itu takfiri dan segala macam, maka Syekh Fauzan bertanya, siapa yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, mereka mengatakan itu, Syekh Muhammad itu mengkafirkan para penyembah kubur.
Lalu Syekh Fauzan bertanya balik, apakah penyembah kubur itu muslim? Maka kata Syekh Fauzan, kalau dia katakan penyembah kubur itu muslim, maka dia tidak mengerti agamanya Ibrahim. Ya. Berarti dia tidak mengerti agamanya Ibrahim. Karena milah Ibrahim itu berteberangan dengan kesyirikan. Kebalikan dari segala kesyirikan. Itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja ya yang menganggap orang yang beribadah pada selain Allah dibilang muslim, lam ya'rifu millata Ibrahim. Dia enggak ngerti agama Ibrahim. Dia enggak belajar tuh tauhid. Atau dia belajar cuma katanya-katanya saja. Ya. Lam ya'rifuha. Aw arafuha wa khalafuha ala basiratin, atau yang lebih bahaya lagi apa? Dia tahu bahwa itu sebuah kesyirikan. Wa khalifuha, tapi dia selisihi dengan mengatakan dia muslim. Ala basiratin waliyadan billah, wa hadza asyad. Ini lebih jelek lagi keadaan. Sudah berilmu, sudah tahu, tapi dia selisihi ajaran Allah Azza wa Jalla. Maka ini keadaannya jauh lebih buruk dan lebih jelek lagi. Wa ni'adillahu wa iyyakum, mohon izin masih ada azan sekarang, saya rehat sejenak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lansia apa ya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ikhwan yang a'adzalillah wa iyyakum, kita lanjutkan lagi untuk menyelesaikan risalah yang ketiga ini ya. Yang kedima ya. Nah, ikhwan yang a'adzalillah wa iyyakum, maka di sini hadhihi billati Ibrahim. Di dalam risalah ini diawali dengan dikatakan bahwa millah Ibrahim. Millah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim ini kayak gini nih. Ya. Apa itu milah Ibrahim? Al-Hanifiyah allati aradat an syirki bil kulliyah. Yaitu meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Segala bentuk kesyirikan. Itu milah Ibrahim tuh. Jadi kalau yang namanya milah Ibrahim bertolak, menolak segala macam bentuk kesyirikan. Jadi kalau masih antum bercampur dengan syirikan, itu bukan milah Ibrahim. Itu bukan agamanya Ibrahim. Dan dikatakan juga di sini, wa akbalat ala tauhid bi kulliyatiha. Menerima tauhid dengan seluruhnya. Itu namanya milah Ibrahim.
Wa an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya millah Ibrahim. Jadi nggak bisa kita cuma sekedar ngaku millah Ibrahim, tapi menyembah kubur, ya, mencari berkat sama kuburan, ya, kemudian mendatangi kubur, berdoa, meminta di sana. Naudzubillah min dzalik. Ini nggak ngerti tentang millah Ibrahim. Yang lebih nggak ngerti lagi apa? Orang yang melihat seseorang menyembah kubur, lalu mengatakan mereka itu Muslim, maka dia ngomong itu berarti dia tidak mengerti sama sekali tentang agama Ibrahim. Tidak mengerti. Tadi dikatakan oleh Syekh Fauzan ketika dikatakan Syekh Muhammad itu takfiri. Maka Syekh Fauzan mengatakan siapa yang dikafirkan oleh Syekh Fauzan, Syekh Muhammad? Dikatakan itu para penyembah kubur, dikatakan kafir. Maka Syekh Fauzan mengatakan, apakah Muslim menyembah kubur? Mestinya seorang Muslim itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jawaban yang sangat menohok. Nah, ikhwani adrillah wa iyyakum, maka itu wa bidzalika amarallahu jami'in nas wa khalaqaha laha. Karena itulah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, bertauhid kepada Allah saja, meninggalkan segala sesembahan selain Allah, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena itulah Allah perintahkan hal ini kepada seluruh manusia. Ya, wa khalaqahum laha, dan mereka diciptakan, manusia diciptakan laha, untuk itu. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, ay bi ibadatillahi mukhlishan lahuddin, amarallahu jamil khalq, amarallah. Karena Allah Subhanahu wa taala kulluhum amarahumullahu bi ibadatihi ma'al ikhlasi fil ibadah. Jadi semuanya Allah perintahkan mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah saja yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menghamparkan bumi untukmu. Was samaa'a binaa, dan membangun langit di atasnya. Ya. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan menurunkan hujan dari langit. Wa araja bihi minas thamarati rizqan lakum, kemudian mengeluarkan rizki, mengeluarkan tanaman sebagai rizki bagi kalian. Ya. Sebagai rizki bagi kalian. Nah, kemudian ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, hadza makna qaulih Syekh. Ini makna dari ucapan Syekh Muhammad, khalaqahum laha wa amarahum biha, yaitu menciptakan dan memerintah Allah Subhanahu wa taala, menciptakan dan memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Ikhwani a'adzallahu wa iyyakum, katakan sini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah huwa al-khaliq. Allah dialah yang menciptakan. Walladzi khalaqal asya'a kullaha. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wa min dzalika annahu khalaqal jinna wal insa. Dan karena itulah dia Allah menciptakan jin dan manusia. Wa a'tahumul aqul, dan memberikan jin dan manusia itu akal. Wa kallafahum bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah, dan membebani mereka kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan syirikan atau sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwani wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad berkata, wa ma'na ya'budun. Maknanya adalah yuwahhidun. Ya, wa ma'na ya'buduna yuwahhidun. Tadi dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dikatakan sini ya Allah Subhanahu wa taala maksudnya ya'budun la yuwahhidun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Maksud ya'budun beribadah itu adalah yuwahhidun, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makna ya'budun la yuwahhidun ai yufriduni bil ibadah. Maksudnya adalah kau mengesahkan aku dalam beribadah. Itu maknanya adalah aku ciptakan jin dan manusia agar kalian mengesahkan itu dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan penciptaan kita. Fal ibadah wa tauhid bimakna wahid. Ibadah dengan tauhid itu maknanya satu. Ibadah dengan tauhid itu maknanya adalah satu. Ya. Ya, makna dengan ibadah dengan tauhid itu maknanya adalah satu. Ya. Wat at-tauhid yufassiru bil ibadah. Tauhid dijelaskan dengan ibadah. Wal ibadah tufassiru bit tauhid, dan ibadah dijelaskan dengan tauhid. Wa ma'nahuma wahidun, maknanya adalah satu. Fa fi hadza raddun ala man fassara at-tauhid bi annahu al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliqur raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu yang dibahas dalam Quran. Kalau seandainya dikatakan namanya tauhid, itu maknanya adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Jadi makna tauhid dengan ibadah itu sama. Tauhid itu adalah ibadah itu adalah tauhid. Tidak dinamakan ibadah tanpa ada tauhid. Tidak dikatakan tauhid kalau nggak beribadah. Ya. Nggak bisa orang ngaku tahu saya bertauhid tapi nggak beribadah, aneh. Kalau itu bertauhid berarti harus beribadah. Kalau itu beribadah harus landasi dengan tauhid. Gitu ya. Jadi bukan makna tauhid itu bukan meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala. Bukan itu. Hadza laisa huwa tauhid alladhi khuliqal khalqu min ajlih. Karena yang dikatakan mengesahkan Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, dan lain sebagainya itu bukan tauhid tujuan penciptaan manusia. Ya. Jadi tujuan manusia diciptakan bukan untuk sekedar mengakui bahwa Allah menciptakan alam semesta. Tapi tujuan Allah menciptakan manusia itu agar manusia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan lain selain Allah. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena agama kita ini adalah praktek pertanggungjawaban, bukan sekedar pengetahuan. Orang-orang menganggap bahwa dalam agama kita itu dianggap bahwa sekedar pengetahuan, tauhid itu pengetahuan. Tahukah kamu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Itu sekedar pengetahuan. Amalnya mana? Ya, padahal yang pertanggungjawaban adalah amalnya. Amalan itu apa? Ya. Jadi bukan cuma sekedar pengakuan. Tapi mana amalan itu? Amalan itu ibadah. Ibadahnya hanya untuk Allah. Maka innama khuliqal khalqi min ajli tauhidil ibadah. Maka tujuan diciptakannya makhluk adalah untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah, yaitu tauhid uluhiyah. Amma man aqarra bi tauhidir rububiyyah faqat fa innahu laisa muwahhidan. Karena orang yang sekedar mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya saja, maka dia tidak dinamakan muwahhid atau dinamakan orang ahli tauhid. Bukan. Kenapa? Walaisa min ahlil jannah. Dan tidak juga disebut dia sebagai akan menjadi atau masuk ke dalam surga, tidak. Ya, tidak. Bal huwa min ahlin nar, bahkan dia bisa menjadi ahlin nar. Ya, ahli nar.
Li'annahu lam ya'ti bit-tauhid alladhi khuliqa min ajlihi wa huwa al-ibadah. Karena tidak melakukan tujuan dari penciptaan dia, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ini yang dimaksud dengan millahnya Ibrahim. Kita ringkas saja pada tentang diawali dari risalah, ya. Risalah yang ketiga ini, yaitu nanti kita jelaskan lagi pada pertemuan besok insyaallah taala. Kita akan jelaskan lagi tentang a'dham ma amarallahu bihi at-tauhid, tentang perintah Allah yang sangat agung, yaitu tauhid, dan a'dham, hal yang paling penting atau larangan Allah yang sangat besar, yaitu tentang syirikan lawan dari tauhid. Jadi ikhwan yang dari wa iyyakum, kita harus tahu pelajaran kali ini adalah mengajarkan apa itu millah Ibrahim. Ciri khas dari millah Ibrahim yang membedakan millah Ibrahim dengan agama manapun. Ya. Jadi millah Ibrahim itu tidak dibedakan dengan jenggot. Ya. Bukan. Salah besar antum kalau antum menganggap bahwa millah Ibrahim itu yang penting berjenggot, jidatnya hitam. Belum. Bukan itu ciri khas dari agama Ibrahim. Karena kalau jenggotan, Yahudi juga banyak jenggot. Ya. Oh, rabi-rabi orang Yahudi itu jenggotan. Ya. Bukan itu. Ciri khasnya agama Ibrahim bukan jenggot. Bukan juga jidatnya hitam. Ya. Karena orang-orang Yahudi juga jidatnya hitam karena dia getok-getok kepalanya di tembok ratapan di sana, gitu kan. Dan ciri khas dari millah Ibrahim juga bukan istrinya 4. Ya. Karena agama lain juga boleh beristri lebih dari 2. Ya. Bahkan di India orang bisa beristri lebih banyak lagi. Ya. Dan juga bukan ciri khas Nabi Ibrahim itu celana cingkrang. Bukan itu ciri khas Nabi Ibrahim. Ya. Ini supaya, kenapa Anda sebut cingkrang, jidat hitam, jenggotannya? Supaya antum jangan merasa bahwa kalau sudah jenggotan aman dari neraka, aman dari kesyirikan. Hati-hati. Belum merasa aman itu. Tidak menyelamatkan antum kalau antum cuma jenggotan doang, tapi nggak ngerti tauhid. Ya, tidak aman, belum datang rasa aman kalau antum cuma sekedar cingkrangan, tapi tidak tahu apa itu syirik. Ya. Tidak tahu mana batasan Islam, mana batasan kafir. Nggak ngerti. Maka antum belum selamat itu ceritanya. Maka ikhwan yang hadirillah wa iyyakum, apa yang menjadi batasan Ibrahim itu? Apa agama millahnya Ibrahim? Millah Ibrahim itu hanifiyah, lurus, lempeng. Lempeng maksudnya apa? Dia bertauhid, menjauhi kesyirikan. Ya. Ini yang ikhwan adalah ini yang mestinya kita dibangun di atas ini, wala barak kita, gitu. Wala kecintaan kita dan barak kita di atas ini. Siapa saja yang mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, maka kita cintai dia. Siapa saja yang menduakan Allah, melakukan kesyirikan, maka kita berbara'ah dengan itu, namanya Allah. Jadi landasan dan millah Ibrahim itu. Jadi kalau dikatakan semua agama sama, tidak. Karena semua agama mengajarkan kesyirikan, kecuali Islam. Ya. Islam ini saja yang namanya agama tauhid. Ya. Agama yang memiliki ilah yang satu untuk diibadahi, tidak ada yang lain. Maka aneh kalau dibilang ini yang ciri khas utama aja, tapi dilanggar. Pelakunya nggak ngerti, maka aneh itu. Tidak boleh seorang yang mengaku muslim melanggar pokok utama dari agama kita ini. Tidak boleh. Tidak ada alasan apapun. Hatta alasannya itu cuma nggak tahu. Bukan. Karena orang kalau nggak tahu landasan pokok dan utamanya itu, berarti dia bukan nggak tahu, tapi nggak mau tahu. Kalau yang nggak tahu itu namanya nggak bersentuhan dengan orang Islam, nggak bersentuhan dengan Al-Quran, itu namanya nggak tahu namanya. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan Quran, bahkan menghafal sebagiannya, bukan cuma surat Al-Asr, tapi menghafal sebagian atau beberapa juz dari Quran. Tapi ketika ditanya tentang mana batasan Islam, mana batasan kafir, dia nggak tahu, ini aib. Buat apa Islam? Ya, ini aib. Bagaimana mungkin Anda mau selamat? Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sudah tahu tentang tauhid,
maka dia selalu berdoa pada Allah. Ya, ketika dia masuk ke kota Makkah, dia katakan, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri aman. Wajdubni wa baniya na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak turunanku dari perbuatan syirik. Ibrahim itu sudah tahu apa itu kesyirikan. Dia sudah tahu tauhid yang benar bagaimana. Dia sudah mengerjakan tauhid yang benar. Tapi dia masih minta pada Allah agar dihindari kesyirikan. Kenapa? Dia tahu bahwa ciri khas utama dari millahnya, agamanya adalah anti kesyirikan. Karena orang kalau sudah berbuat syirik, maka sudah nggak lagi disebut millah Ibrahim. Keluar dia dari agama Islam. Itu ini syirik akbar yang maksudnya ya. Nah ini wahani adalah wa iyyakum, pengenalan kita tentang millah Ibrahim al-Hanifiyah, agama Islam yang apa? Millah Ibrahim yang lurus. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita pemahaman yang benar. Ya. Menganugerahkan kita pemahaman yang benar yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar, kemudian kita dapat beramal soleh, ya, dan mengamalkan ilmu kita, ya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatannya dengan ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan itu menjadi hujjatun lana, menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah, wala hujjatun alaina. Kita menjadi tuntutan bagi kita. Maka ikhwan yang adalah wa iyyakum, luruskan niat kita dalam menuntut ilmu, ikutilah millah Ibrahim, karena inilah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum, sampai di sini sesi soal sesi materinya pada malam hari ini. Kita lanjutkan lagi insyaallah besok hari. Dan kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan untuk mengacungkan tangannya dulu kalau mau bertanya. Ya, ada di pojok kiri bawah kalau di HP, ya, nanti antum lihat gambar yang tangan melambai. Kalau untuk mengajukan pertanyaan, kalau sudah diizinkan baru baru antum bicara. Ya. Tapi bagi akhwat atau bagi ibu-ibu yang ikut kajian juga, dianjurkan bukan mengangkat tangan, tapi bertanya lewat chat, ya, lewat chattingan. Ada di bawah juga ya itu ya. Nanti ada tulisan chat, ibu langsung bisa chatting, ketik ya pertanyaannya, jadi tidak perlu bicara. Demikian sesi materinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita pemahaman yang benar sehingga kita dapat beramal saleh. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah yakum, fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya. Abdurrahman angkat tangan, Abdurrahman. Abdurrahman. Dulu. Ya. Ayo mau tanya enggak? Tadi angkat tangan tadi. Ada yang nanya? Ya. Nah, ikhwan yang dari Yakub, fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang angkat tangan kah? Enggak ada ya? Baik, ikhwan yang dari Yakub, alhamdulillah. Sebagai laporan juga Pak Singgi. Pak Singgi mau bertanya? Di unmute dulu Pak itunya Pak. Bentar. Pak Singgi. Pak Singgi di suaranya di itu dulu Pak. Di unmute dulu. Saya cari namanya Pak Singgi. Halo Pak Singgi. Kedengeran sekarang? Silakan nanya Pak. Halo. Pak Singgi. Udah kedengeran suaranya belum? Halo. Bentar, Pak. Pak Singgi masih mute. Oh, ini. Nah, Pak Singgi. Halo.
Di unmute dulu Pak, gambar mikrofonnya ini diinikan dulu. Halo. Suaranya belum keluar Pak Singgi. Nah, Pak Singgi. Halo. Unmute. Ya, Pak Singgi, silakan. Tadi, aduh. Nah. Nggak susah ya masuknya. Langsung Pak Singgi Halo? sudah. Nah, Ya, Masuk. Pak Singgi. Masuk. Pak, masuk Pak, masuk Pak. Silakan Pak. Sudah masuk. Ya, bisa Pak. Silakan Pak. Apa tadi mau tanyaannya? Halo? Iya Pak, silakan Pak. Ya. Jadi lupa ini. Nanti dulu. Iya Pak. Jadi lupa Ustaz, nanti aja Ustaz. Oh gitu ya. Minggu depan, besok malam saya catat lagi nanti. Ya, Pak. Terima kasih Ustaz, maaf. Ya Pak, dicatat aja Pak ya. Maklum nih. Terima kasih Ustaz nih. Besok. Ya Pak, ya Pak. Ya. Loh, yang lain Pak, ada lagi yang lain? dari chat tuh Tad. Ya. Yang di Dari chat. Bentar. Yang di chat ya. Dari hukum orang muslim yang mengucapkan dan mendoakan orang kafir yang mati kemarin itu gimana, Ustaz? Ya. Mendoakan orang kafir yang mati ya, kadang nggak ada kehormatan buat mereka. Jadi kita bilang mati aja. Orang kafir yang mati dalam keadaan kufur, maka kita haram untuk mendoakannya. Ya, haram mendoakannya. Mendoakan rahmat, ya, mendoakan kasih sayang. Ya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlarang bagi seorang muslim. Ya, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dikatakan wala taqum ala qabri. Jangan kau berdiri berdoa di atas kuburnya, mendoakannya dalam yang sudah dikubur. Pamannya ketika pamannya Abu Thalib meninggal, dan sedangkan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk mendoakan pamannya, padahal dia paman sendiri, ya, padahal dia paman sendiri. Nah, ikhwannya adalah wa yakum, seorang muslim yang mendoakan orang kafir itu hukumnya dosa besar. Hilang. Ya, dia dosa besar. Tidak boleh seorang muslim mendoakan orang kafir. Ya. Kemudian dan mendoakan ini bisa sampai kepada derajat bisa dia keluar kalau sampai diiringi dengan al-wala atau at-tawalli, ya. Tawalli. Ini dosa-dosa besar ya, bukan dosa ringan ini. Dosanya sangat besar. Ya, dosa besar. Dan ikhwan yang adalah wa yakum, jadi saya katakan tidak boleh seorang muslim mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Ini hukumnya haram. Kalau ditanya hukumnya haram. Apalagi orang kafir ini menampakkan kebenciannya kepada Islam. Ya, kalau orang kafirnya itu biasa-biasa saja, tidak menampakkan keislaman seperti dia saudaranya atau yang lainnya, ini bisa ini namanya bermualah, dosa-dosa besar. Tapi kalau ada orang kafir yang memusuhi orang Islam, kemudian antum mendoakannya ketika dia mati, ya, ketika dia mati untuk mendoakan, ini bisa sampai membatalkan keimanan seseorang. Bisa sampai batal syahadatnya, batal Islamnya. Ya, kalau antum tahu dia tuh sebelumnya kebencian. Dia menaruh kebencian pada Islam. Lalu ketika dia mati, antum doakan kebaikan.
Ya, rest in peace, semoga dia istirahat dengan tenang. Mana ada orang kafir istirahat dengan tenang? Begitu dia mati langsung diazab oleh Allah. Dicabutnya pun dengan penuh kepaksa, dengan paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bilang dengan tenang? Tidak ada orang kafir mati dengan tenang. Orang kafir mati dengan penuh ketakutan, ya, dengan penuh dengan penuh tidak ada rasa aman buat mereka, ya. Nah, tapi kalau seandainya dia tak antum tahu dia tadi ya ada dua macam ya. Kalau antum yang meninggal itu seumpama keluarganya yang beragama kafir, agamanya kafir, keluarganya. Dia sedih atas meninggal saudaranya, bapaknya, atau anaknya yang kafir. Dia sedih. Ini nggak masalah. Lalu kalau dia mendoakan, ini maka dia dosa besar. Tapi kalau seandainya antum tahu orang kafirnya itu, ya, orang kafirnya itu memusuhi Islam, maka tidak lalu antum doakan ketika dia mati, maka ini adalah ini bisa sampai tawalli, bisa batal syahadatnya, ya, sampai tawalli batal syahadat seseorang. Maka berhati-hati, kalau dia sudah mati maka tidak layak lagi orang kafir itu didoakan, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian tadi ini ada pertanyaan dari Arga, ya. Tadi An-Nahl tentang mengikuti millah Ibrahim. Di dalam surat 120 sampai 123, ya, Allah mensifati tentang millah Ibrahim, yaitu kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Itu di ayat 120, ya. Bahwa sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang ummatan qanitan lillah, yang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang qunut, yang penuh dengan kekhusyuan, ya. Qunut dia tetap gitu, ya. Lillahi hanif, dan hanif lam yakun minal musyrikin, dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dan dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 123 supaya kita mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam, ya, di ayat 123. Jadi 120 sampai 123. Kemudian ini Abdurrahman angkat tangan. Abdurrahman? Ustaz. Ya, nanya. Enggak jadi, kalau mencatat bocah. Lagi dia makanya. Masya Allah. Cakep ini temanya ini. Ngapa tuh susah nih angkat tangan tadi gimana? Oh ya udah kirain ada yang mau ditanya gitu. Kasihan dari tadi ngangkat tangan nggak turun-turun. Iya, nggak turun, pegel ini tuh. Yang lain nggak nanya Bang Iki. Ayo, nih tahu nih Bang Iki malah nggak ada inian nih. Bang Iki gini Mak. Para kiai yang lain nggak ada yang nanya. Para syekh, para kiai, nanya nggak? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan ya malam hari ini. Insya Allah kita besok ketemu lagi malam Ahad. Tapi kita tauhid, belum yang ini ya. Kita tauhid aja. Kita masih usul Selasa, ini yang ringan-ringan, yang pertama dulu. Jadi kita usul Selasa kita akan tahu bangunan agama kita itu di mana, batasan-batasannya itu apa. Itu perlu sekali ya. Itu batasannya itu perlu sekali tahu. Nah, maka ikhwan yang adalah wa yakum, bersabarlah antum semua, karena sekarang kajian itu banyak gitu, tapi membahas tauhid itu sangat sedikit. Ya. Kajian dia banyak, tapi yang bahas tauhid itu sangat sedikit, bahkan boleh dibilang ya sangat-sangat sedikit, bukan cuma sedikit, tapi sangat-sangat sedikit. Ya. Bahasnya itu sekedar lewat, numpang lewat sebentar, tapi nggak rinci. Padahal agama yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah tentang masalah tauhid. Jadi sekali lagi Anda bilang bahwa kalau seandainya antum tinggalkan kajian tauhid, antum akan rugi. Ya. Maka datangilah kajian tauhid dimanapun itu, dengan ustadz manapun itu. Tauhidnya tauhid yang lurus, ya. Tauhidnya yang lurus. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, maka ikuti. Ya, bukan tauhid Asy'ariyah. Ya, ada yang lucu kan, ada juga yang mengaku kami ini Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhidnya tauhid apa? Asy'ariyah. Mana ada Ahlussunnah tauhidnya Asy'ariyah? Ahlussunnah tauhidnya Ahlussunnah. Ya. Ini yang harus dipahami, ikhwan wa iyyakum. Maka penting sekali belajar tauhid, karena itu tadi kita sampai nggak tahu membedakan mana yang kita harus berwala, mana kita berbara. Karena al-wala al-bara tidak bisa kita tegakkan kalau kita tidak tahu mana batasan menjadi seorang muslim
mana batasan menjadi seorang itu dikatakan kafir. Nah ini ikhwani adalah wa iyyakum. Kemudian ada ya kita masukkan dulu sebentar laporan sedikit tentang kegiatan kita selama selama lockdown, bukan lockdown selain lockdown ya, atau PSBB ya. Dari 3 pekan yang lalu kita membuat donasi untuk mengumpulkan dana dari antum semua, kemudian kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan karena terdampak dari wabah ini, seperti saudara-saudara kita yang berjualan di sekolah-sekolah ya, karena 3 pekan ini sekolah semua tutup ya, mereka nggak punya tempat lagi untuk berjualan ya. Kemudian ojek online, opang atau ojek pangkalan yang terdampak betul dengan adanya wabah ini. Maka kita sebagian ikhwah di Cibinong, kemudian juga ada sebagian ikhwah yang di Tanjung Barat, ya, di Depok, di Tambun, kemudian di Ciomas dan di Jati Cepaka ya, Ustaz Zainal di sana sudah mulai juga untuk membuat menggalang donasi. Alhamdulillah kalau di Cibinong itu kita sudah hampir menuju ke 3 ton beras yang sudah kita salurkan. Alhamdulillah sudah 3 ton, hampir 3 ton, belum sampai 3 ton, tapi hampir 3 ton, 2,8 atau 2,7 ya. 2,7 ton beras yang sudah kita distribusikan. Alhamdulillah, dan kami berharap antum semua untuk men-share atau ikut men-share tentang atau menjadikannya status di media sosial antum, baik di Facebook atau di WA atau di Instagram ya. Karena kalau kita dilihat dari statistik yang masuk, data yang masuk itu ketika kita sama-sama menjadikan meme yang kita buat itu sebagai meme yang kita buat itu sebagai status. Nah, kadang teman-teman yang jauh, yang teman-teman SMA, teman-teman kuliah gitu ya, begitu melihat mereka ikut bantu, alhamdulillah. Dan kedepannya kita berharap masih bisa memberikan setiap pekan sekali untuk mendistribusikan beras. Alhamdulillah di Cibinong sampai sekarang masih ada, dan saya lihat di Tanjung Barat agak mulai tersendat ya, karena mungkin donasinya kurang luas ya, dipahami kita kurang di sana mungkin ada sebagian hewan yang kurang perhatian gitu ya, jadikan itu sebagai sebagai status ya di media sosial, yang kita harap antum semua bisa melakukan itu, dan mudah-mudahan juga ke depan kita masih bisa memberi atau memberikan donasi, terutama Ramadan yang tinggal beberapa pekan lagi kita masuk bulan Ramadan. Anda harap antum bisa ikut membantu, baik itu materi. Kalau kita nggak bisa bantu materi, kita bantu minimal kita habiskan pulsa sedikit untuk menjadikan itu sebagai status. Atau kalau tidak bisa juga, maka bantulah dengan doa ya, bantulah doa saudara-saudara antum yang tengah kekurangan pada saat ini, karena banyak sekali kisah, banyak sekali kejadian yang kita temui ya, kisah-kisah yang memilukan, tragis antara teman-teman kita. Ada yang sudah 3 hari sampai nggak makan ya, atau yang ketika kita bagi kita lupa gitu kan, sudah 1 pekan ini berjalan, dia bilang selama 1 pekan Anda cuma makan bon cabe sama nasi aking. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada teman-teman kita yang seperti itu gitu ya. Maka kami berharap ya dari antum semua, ini juga saatnya kita untuk berbagi ya. Ini saat yang tepat untuk dakwah ya, menunjukkan bahwa ahlu sunnah itu a'lamun nas wa arhamun nas. Ahlu sunnah itu orang yang paling mengerti ilmu dan paling penuh dengan kasih sayang. Maka berbagilah, ini saat-saat yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala berfirman falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak tempuh jalan yang mendaki? Faqraka au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Memberi makan pada dhi masghabah, pada saat-saat yang sulit. Ini menunjukkan betapa bersedekah, membagi makanan di saat-saat seperti ini, saat-saat penting dan tersulit ini yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita amal ini amalan yang besar. Ya, amalan yang besar. Maka inilah saat yang tepat kita mendulang pahala walaupun kita masih di rumah, tapi harta kita masih terus mengalir mendatangkan pahala untuk kita semua. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ini ada yang angkat tangan, Pak Indra. Pak Indra angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Dad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kef, gimana Pak Indra? Sehat? Alhamdulillah, Tat. Ya, gimana Pak Indra? Afwan, Tat, mau nanya, Tat. Ya. Yang sekarang ini sering beredar nih, Tat. Maksudnya kan kaum muslimin banyak merayakan ulang tahun nih, Tat. Ya. Itu hukumnya gimana, Tat? Ya, menindak dengan dalil bertasabuh, Tat. Apakah itu termasuk kekufuran, Tat? Iya. Ikhwan yang ada yakum, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Adapun ulang tahun ya tadi ya. Ulang tahun ini tidak ada jalan. Ya, ulang tahun itu tidak ada dalam syariat kita, dan tentu jika ada satu ritual ibadah pada hari-hari tertentu, ya dinamakan itu sebuah amalan yang sia-sia, ya. Karena Nabi berkata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Maka siapa saja yang beramal yang tidak ada tuntunan dariku di atasnya, maka semua tertolak. Maka kalau antum berdoa berkaitan dengan hari ulang tahun, maka itu doanya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalannya ini namanya amalan yang sia-sia, ya, amalan bid'ah. Adapun apakah ini termasuk kekufuran? Semua maksiat itu kekufuran, tapi kufurnya kufur kecil, ya. Karena kufur itu menutupi kebenaran, menolak perintah Allah. Itu namanya kufur, ya, tapi kecil, tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, ya. Orang yang merayakan ulang tahun tetap muslim, ya. Orang yang melakukan tahlilan tetap muslim, tetap wala kita harus kita berikan kepada mereka. Kita tumbuhkan cinta kita kepada mereka. Mereka melakukan itu mungkin karena mereka tidak tahu hukumnya, maka kewajiban kita untuk memberitahu kepada yang tidak tahu, ya. Jadi mereka adalah muslim dan mereka tetap saudara kita, tapi mereka sedang melakukan maksiat atau kekeliruan. Maka kita beritahu, karena kalau seandainya kita pandang dia sebagai di luar dari Islam, nanti pandangan kita pandangan benci. Padahal sesama muslim harus ada pandangannya pandangan cinta, pandangan wala, ya. Melihat mereka melakukan kekeliruan, maka kita ingin nasihati, ya. Kita memberikan nasihat kepada mereka, ya, agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan doakan mereka. Ya, doakan mereka. Demikian, wallahu taala alam. Saya rasa cukup jumpa kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akan menjelaskan tentang amalan yang paling dicintai dan amal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekeliruan. Kita tutup jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.